Selamat sore. Oke, halo guys. Kita udah sore lagi nih. Udah jam 16.41. Baterai udah full lagi guys, udah dicas ya. Dan sekarang kita reset dulu nih tripnya nih. Tadi pagi tripnya 28 km ya. Kita nolin nih guys. Ya, ini udah nol. Oke, kita mau langsung lagi nih untuk melakukan perjalanan kayak tadi pagi ya. Kita langsung jalan aja nih. Sore jam 16.41, tripnya 0, range-nya baterainya 100%. Let's go. Ya guys, kita mulai perjalanannya ya. Untuk kondisi belum tahu sih, biasanya agak macet sedikit ya kalau sore. Nanti kita lihat aja nih di jalan. Oke, jadi baterainya dari perjalanan tadi pagi saya sengaja charge tadi ya, jadi 100% guys. Tapi kalian nggak harus sih, misalkan kalian punya pemikiran nggak usah lah baru di sisa banyak, nggak usah di charge 100%, ya nggak apa-apa. Nanti kalau kalian tetap mau ngukur, yang penting kalian ingat nilai terakhir persentase baterai kalian ketika kalian mau berangkat ya guys. Kalau saya kan biar gampang aja, biar sama-sama ngitungnya atau kelihatannya enak nih untuk dibuat video komparasi ya, antara trip yang tadi pagi dengan trip yang sekarang nih sore-sore, dengan rute dan jalur yang sama, dengan tarif yang sama. Tapi mungkin nanti nggak tahu ya apakah ada perbedaan di penggunaan konsumsi daya baterai. Nanti kita lihat hasilnya kalau udah balik ya. Lumayan ramai motor nih sore-sore. Kita sekalian aja update nih, baterai udah berkurang nih, jadi 99%. Tripnya di 2,2 km nih guys. Udah berkurang 1% ya. Tripnya 2,2 kilo. Jam 16.50. Depan kita ke kanan guys. Untuk baterai masih di 99%. Tripnya di 3 kilo nih guys. Jam 16.52. Ini jalannya baru dibenerin nih guys. Kemarin-kemarin lumayan parah macet di sini. Ditinggiin ya jalannya. Jadi sekarang nih baru nih aspalnya. Nah ini guys, di sini nih nggak jauh dari jembatan Ciledug tadi ya, Ciledug Indah. Lumayan macet nih kalau sore. Di depan ada yang keluar biasa tuh dari jalan Ciledug Indah, jadi lumayan ngantri tuh. Kalau tadi pagi kan lancar jaya ya, nah ini sore-sore ya kayak gini trafiknya, lumayan padat. Jalan sih guys, nggak sampai berhenti, jalan aja dia pelan. Nih ya, suka yang dari kiri nih, suka gantian sama sini nih guys. Selebihnya udah lancar lagi, ya kayak gini lah, ngeraya pelan-pelan gini. Ya guys, ini udah mau masuk nih underpass Ciledug ya, kita lewat bawah nih. Kita sekalian update baterai ya. Baterai di 98% guys. Tripnya di 4,1 km. Jam 16.56. Nih underpass Ciledug. Ya beginilah keadaan sore-sore di jalur Ciledug ini ya. Ini pasarnya nih sebelah kanan guys. Pasar Ciledug. Nih biasa macet kayak gini nih, buat putar balik angkot guys. Jadi ya beginilah.
jalurnya. Ya guys, kita depan belok ke kiri ya, kayak jalur tadi pagi. Kita lewat Joglo. Tuh lurus terus depan ke Puri Beta guys. Kita ke kiri lewat Joglo. Nih. Oke, kita update baterainya di 97. Nih masih belum ada regen ya, masih meluncur rasanya mobilnya. Baterai di 97, tripnya di 6,1 kilo guys. Sekarang jam 17 lewat 2 menit. Kita lewat jalan sini lagi. Pokoknya rutenya sama persis ya guys, sama perjalanan rute tadi pagi. Jadi biar ketahuan nih perbedaannya apakah signifikan atau enggak. Dengan kondisi lalu lintas ya rame nih, lumayan rame. Tapi masih lancar guys. Tuh di depan biasa bisa tembus juga tuh guys, kanan ya. Cuma kan kita harus konsisten nih, kita harus cari pembandingan. Jadi saya tetap pakai jalan yang lurus ya. Sini guys, jalan Basoka, tembus juga bisa. Kita lurus lewat sini aja ya. Ya guys, ini udah 96 nih. Udah mulai aktif regennya ya. Nih, udah mulai berasa tuh. Regeneratif brakingnya sudah mulai bekerja. Di posisi baterai 96% guys. Jadi ada berasa lah. Ada yang kayak nahan gitu. Jalannya lumayan padat nih, tapi tetap lancar guys ya. Dan saya tetap bisa sih pakai mode mengayun ya, tetap bisa. Cuman ya nilai regennya kecil-kecil aja nih, -5, -6 gitu, di bawah -10 ya. Ya menyesuaikan dengan kondisi nih guys, kan lagi padat merayap gini ya, nggak mungkin kita geber-geber juga kan. Sekalian kita ngupdate deh, ini baterai di 96%, trip di 7,7 kilo ya, jam 17.06 nih guys. Depan biasalah itu perempatan. Nah itu tembusan tuh kalau dari kanan, tembusan jalan yang tadi tuh guys, jalan Basoka yang saya tunjuk tadi, bisa ke situ juga tembusnya sih. Oke guys, masih nggak jauh nih, masih sebelum lewat perempatan yang macet. Baterai 96%, trip di 7,8 kilo, jam 17.09 nih guys. Ini kalau sore luar biasa macetnya ya. Nanti juga kita pulang laut sini, kemungkinan kita bakal berhadapan lagi nih dengan macet-macet di perempatan sini ya. Jadi yang dari kanan kadang ngasuk terus ke kiri, gitu juga sebaliknya guys. Jadi harus gantian kayak gini guys. Ini ada yang dari kiri sini tuh. Kita lurus, tuh ada juga yang dari kanan. Nah yang dari kanan itu yang tadi jalan yang saya bilang bisa tembus ya. Tembusnya bisa ke sini tuh guys, ke sebelah kanan situ, jalan Basoka. Yang dari Basoka nih bisa tembus ke sini. Lihat kondisinya lumayan ya. Mungkin orang pada pulang jam kantor ya, jam kerja ini udah jam 17.11 memang. Jadi kita padat merayap nih. Oke, ini udah mulai lancar. Tapi yang sebelah kanan nih lumayan ya antrinya. Wow, banyak sekali antriannya. Oke guys, ini udah lancar lagi. Kita lurus terus ke depan. Kita update nih baterainya deh sekalian. Baterainya di 95% guys. Trip di 8,4, jam 17.14 nih. Ini kelurahan Joglo.
Kita lanjut terus ke depan. Nah, itu depan udah lampu merah perempatan ya. Oke. Baterai di 95%, trip di 8,7 kilo ya guys. Jam 17.15 nih. Ya, kita lurus ya guys. GBR Dragon. Wah. GBR Dragon. GBR lepas Dragon. Jadi biasanya saya kayak gitu guys, untuk mengembalikan beberapa momen yang tadi kena macet ya. Biasanya kalau udah ketemu jalan yang lancar ya, bukan biasanya sih, emang udah adaptasinya kayak gitu sih guys ya. Jadi bawa mobilnya udah kayak gitu, udah otomatis. Lepas. Jadi nggak usah takut boros ya guys kalau bawa mobil listrik. Emang kita mesti kenceng, kita kenceng aja kayak gini tuh. Terus kita lepas gitu loh. Pada saat lepas gini kan dia ngeregen tuh, minus 15%, 13%. Kita gas lagi. Jadi intinya kaki sekolah, kalau untuk mobil bensin, kaki sekolah itu nginjeknya jangan dibecek banget, konstan, smooth ya kan. Nah kalau buat saya pribadi, kaki sekolah di mobil listrik ya kebalikannya. Jadi kita harus tahu nih momen ketika kita harus nginjek dalam dan juga momen kita harus lepas. Intinya harus sering-sering kasih ruang lah buat sistem regen brakingnya bekerja guys ya. Ya kita bikin dia bekerja atau aktif semaksimal mungkin ya guys ya. Jadi nggak usah takut kita ngebecek gas. Ini kayak gini nih, lancar kan, udah gas aja kan, jauh tuh di depan tuh mobilnya tuh. Geber aja tuh sampai 67% saya pakai power. Udah lepas guys. 16%, 17. Jadi kayak ngayun gitu aja. Ini kan jauh jaraknya tuh. Udah gas gitu, lepas gitu, gas lagi, lepas. Jaga jarak ya guys, hati-hati jaga jarak, jangan sampai tahu dekat juga. Tapi kalau memang momennya jalannya lambat, banyak karena ngantri atau macet ya apa boleh buat memang. Makanya yang paling berpengaruh memang kondisi perjalanan ya. Kayak depan tuh udah mulai rame lagi tuh perempatan. Makanya saya mau buat video komparasi perjalanan waktu tadi pagi sama sore atau malam ini guys ya. Ini saya sambil share aja nih titik-titik macetnya. Itu depan udah McDonald Taman Alfa ya, McDonald Joglo tuh. Oke, depan perempatan lagi nih. Kita lurus terus ya. Kita sambil update baterai guys. Di 94%, trip 11,3, jam 17.21 nih. Kita lurus ke depan ya. Oke. Nah, kita biarin dia lewat guys ya. Dia kan duluan udah buka jalan tuh. Jadi kita saling menghormati ya. Sesama pengguna jalan saling menghormati. Jadi biarin dia lewat dulu tuh. Dia mau ke kanan ya, udah kita kasih, kita rem. Ini turunan nih guys, lumayan buat ngeregen nih. Tuh minus 10, minus 11. Oh ya, untuk mode berkendara update lagi, saya Eco. Mode berkendaranya Eco, sistem regennya di standar ya, nggak diubah-ubah, nggak diutak-utik guys. AC itu kipasnya nomor 1, terus biru-birunya
putihnya nomor 1 tuh. Jadi saya anggapnya 1:1 ya, saya putarnya cuma 1:1. Selalu kayak gitu aja guys, karena udah dingin gitu. Nggak pernah nggak dingin. Jadi kayak gitu aja nilainya, 1:1. Ini radio nyala, cuman saya kecilin guys. Karena copyright kan kalau nggak di ini, ntar ada musik. Nah ini jalan yang tadi pagi nih. Saya nggak tahu jalan apa, tapi ini juga kadang suka macet parah ya, karena jalannya sempit. Kadang kalau lagi full tuh dari sebelah kiri juga jadi saling kunci tuh, antara yang mau lurus sama yang ke kiri di depan Indomaret nih. Tuh depan Indomaret itu ke kiri bisa, cuma kita lurus ya. Pokoknya jalurnya sama kayak tadi pagi guys, kita lurus. Oke guys, ini udah sampai. Update baterai 93%, trip di 14 kilo, jam 17.31 guys. Jatuhnya sama tetap ya, 14 kilo dengan rute yang sama dari rumah. Cuman beda waktu nih, tetap 14 kilo. Sisa baterai 93, berarti 7. 1% 2 kilo, 7 kali 2, 14 ya ketemu. Bahkan tadi udah sempet kena macet kan tuh lumayan. Tapi ya mungkin itu tadi, habis macet kan kita dapet jalan lancar ya. Kita mengayun, kita regen lagi, jadi ya ketebus mungkin ya. Pas zona kena macetnya, terus ketemu zona lancarnya, jadi dia impas nih. Oke, kita tunggu sebentar lagi, kita jalan lagi. Ya, oke guys, kita udah lanjut nih perjalanan balik. Baterai update di 92%, trip di 15,9 kilo ya. Situasinya lancar nih, biasanya di sini macet. Cuman hari ini masih lancar. Oke guys, update nih di lampu merah dekat McD Joglo, Taman Alfa. Baterai 91, trip 17,3, jam 17.49 guys. Kondisinya rame lancar nih. Mendung. Mungkin akan turun hujan lagi. Oke guys, sambil jalan kita sambil ngobrol ya. Ada yang punya opini atau pendapat atau mungkin pertanyaan untuk jarak tempuh mobil listrik ya, jarak tempuh sebuah EV yang diklaim oleh pabrikan itu apakah gimmick atau beneran? Ada yang sebagian orang berpendapat itu memang gimmick, jadi nggak real klaim pabrikan itu ya guys. Jadi kalau menurut saya pribadi, opini saya pribadi, saya pernah bahas juga di video saya, ada dua kondisi untuk klaim jarak tempuh oleh pabrikan ya guys. Yang pertama kondisi overclaim. Jadi kondisi di mana pabrik mengklaim, misalkan mobil ini 200 kilo ya, unit kami nih Wuling Air EV standar 200 kilo, diklaimnya kan 200 kilo. Kalau overclaim ya ternyata nggak sampai 200 kilo guys aslinya. Nah itu overclaim. Tapi ada juga kondisi di mana underclaim guys. Jadi pabriknya justru mengklaimnya di bawah jarak aslinya. Jadi mobilnya diklaim 200 oleh pabrik, tapi kenyataannya mobilnya bisa melaju sampai 200 km lebih. Nah, kedua hal itu terjadi guys. Ada dan terjadi di beberapa merek mobil listrik di Indo. Jadi di luar daripada gaya mengemudi, mode berkendara, situasi jalan, hal-hal tersebut bisa terjadi. Nah, kalau untuk unit Air EV ini kira-kira bagaimana? Ya, menurut pengalaman saya pakai, ya mobil ini normalnya 1% 2 kilo ya guys. Dan itu efektif di range baterai dari mulai 21% ke atas ya, sampai 100%. Kenapa? Karena ketika di 20% nih guys, jadi dari 1% sampai 20% nilainya ya, itu turunnya deras. Harusnya kan kalau 20% masih bisa 40 kilo ya. Secara hitung-hitungan dia benar 40 kilo di layar. Tapi kalau kita kejadiannya pas malam nih kayak gini,
terus mungkin macet, hujan juga, kita kan nyala lampu, nyala wiper, terus bosen kita nyala musik juga, AC juga nyala kan. Nah itu kejadiannya pernah kalau udah 20% ke bawah, dia cepet turunnya derasnya baterainya tuh, ngedrainnya cepet banget. Jadi 1% pernah cuman 1 kilo guys, kalau macet-macet kayak gini nih. Itu pernah tuh malam-malam. Karena kan keseringannya ketemunya tuh di range-range segitu tuh kalau emang udah mau balik ya. Kita kan dari pagi isi 100% full, kita ngetrip jauh nih, jalan jauh keluar kota. Pas udah mau balik ke rumah udah malam gini kan. Nah itu kan posisi baterai udah rendah tuh, karena emang nggak ngecas guys. Mobil ini tuh nggak worth it ya. Kalau REV yang light sama standar menurut saya sih nggak worth it kita ngecas. Kalau emang nggak keperlu banget ya ngecas di SPKLU. Jadi kita nggak pernah ngecas selalu di rumah. Jadi pas malam udah mau dekat-dekat rumah tuh, itu ketemunya di 1% 1 kilo lah, nggak sampai 2 kilo, mungkin 1,5. Pokoknya di baterai range di 20% ke bawah, di 19, di 18, itu jarang banget ketemu 1%-nya bisa 2 kilo. Ya mungkin karena macet, karena listriknya untuk lampu, untuk wiper kalau hujan, untuk AC, untuk musik ya. Ya sebenarnya masuk akal guys. Jadi kalau mau diandai-andai nih, kita mau perkiraan sendiri, perkiraan secara kasar aja, kita anggaplah skalanya 1-20 itu cuma 1 kilo. Jadi kan dapat 20 km ya guys, anggaplah seperti itu. Jadi sisanya di angka 21 sampai 100, which is itu 80% sorry, ya kita kali 2, 80% kali 2, 160, ditambah tadi 1-20, 20, 160, 170, 180 guys. Jadi kalau kita mau berandai-andai perkiraan kasar ya, perkiraan tebak-tebakan ya, kalau ditanya jarak mobil ini ya mungkin di angka segitu guys, 180 kilo. Ya, jadi kurang lebih kita anggaplah di 180 aja nih guys dapatnya kalau kita langsung pakai baterainya. Tapi menurut pengalaman saya, ya saya sih nggak pernah ini ya pakai banget sampai habis banget, bener-bener sampai ngedrain sampai baterainya tuh di bawah 10, di bawah 5. Cuman saya sempat lihat beberapa video nih dari beberapa video di YouTube ya. Kan ada tuh udah banyak tuh yang sampai ngetes mobilnya sampai habis baterainya guys ya. Yang sebenarnya nggak bagus sih untuk kesehatan baterainya. Si REV ini sampai 0 pun itu mobil masih bisa jalan puluhan kilo guys. Jadi mungkin dari perhitungan kasar kita yang tadi tuh 180 kilo, mungkin sebenarnya di balik itu sistemnya tuh udah ada reserve energi untuk kita bisa jalan beberapa puluh kilo. Ya anggap kalau kita hitungan kasar 80, ya mungkin di 20 kilonya itu ada di situ guys. Dibuat sebagai backup energi atau reserve energi. Kalian bisa lah temukan videonya tuh banyak di channel-channel mereka tuh, ngetes sampai baterai habis. Ternyata ketika mobilnya berhenti, didiemin, dinyalain jalan lagi tuh buat nyampe ke tempat ngecas di SPKLU. Jadi mungkin saya pikir mobil-mobil listrik ada reserve energinya untuk keadaan darurat. Jadi ya kalau dihitung-hitung mungkin aslinya dia memang tembus sesuai dengan klaim pabrikan. Cuma mungkin tidak dibikin secara sistem di MID mobil. Ya guys, nih macet. Ya, dari perempatan yang tadi itu biasa. Kita sambil update baterai ya. Di 90%, tripnya di 19,6 km. Sekarang jam 18 nih, jam 6 sore pas nih guys. Maghrib. Tuh, lumayan macetnya tuh. Kita lanjut lagi bahas apa ya? Tadi tentang klaim pabrikan ya. Ya, jadi menurut saya, opini saya pribadi aja ya, secara kasar ya. Karena kan mungkin banyak juga orang berasumsi juga secara kasar aja kan, nggak by data. Jadi menurut saya, klaim pabrikan mungkin itu benar, tapi mungkin nggak terdisplay di sistem MID atau layar speedometer mobilnya guys. Jadi buat jaga-jaga keadaan tertentu, kehabisan energi, tetap kita bisa jalan cari tempat aman buat cari chargeran atau berhenti di tempat yang aman lah. Bahaya juga kan kalau sampai di tengah-tengah jalan kita mesti dorong-dorong. Lalu yang underclaim ada. Jadi mobil diklaimnya misalkan 200 kilo, aslinya lebih. Dan di video YouTube juga udah ada kok beberapa merek mobil yang lagi rame tuh, mobil baru SUV. Dia diklaimnya sekian, ternyata pas dites dia bisa lebih dari itu. Which is ya itu good banget guys. Posisi underclaim. Oke, oleh karena banyak hal kayak gitu, saya bikin video-video yang seperti ini nih sekarang nih guys, komparasi trip ya.
dari trip ketika pagi sampai sore nih ya, karena situasi yang berbeda nih, macet. Yang saya lakukan ini ya, kita by data guys. Jadi nggak cuman asumsi atau perkiraan, tapi benar-benar real pakai data. Data yang didapat dari setiap trip yang kalian lakukan. Mobil kalian merek apapun, caranya tetap sama guys. Cuman mungkin hasilnya nih nggak mutlak, nggak akan pernah mutlak. Maka ini saya buat komparasi ya, dari pagi sama sore ini dengan rute yang sama, tarif per kWh yang sama, jarak yang sama, bahkan di hari yang sama. Cuman yang beda ini kondisi jalan nih. Ini yang akan mempengaruhi nih. Jadi faktornya ada 3 guys. Kita mau cari secara real time by data ada 3. Pertama tarif per kWh, lalu yang kedua itu jarak yang ditempuh ya, dari rumah ke kantor mungkin, atau ke kampus pulang lagi ke rumah. Yang ketiga nih yang sering membuat perbedaan jauh ya, ini penggunaan baterai. Jadi dari rumah kalian save aja tuh. Kayak tadi saya 100%, nanti sampai rumah berapa persen sisanya. Nah kita ketahuan penggunaan persentase baterainya, beda atau sama. Kalau jarak udah pasti kan sama ya, rute yang sama, jalur yang sama. Kalau tarif juga sama, kan sama-sama ngecas di rumah. Tinggal kalian sesuaikan aja nanti di rumusnya, tarif kalian itu berapa. Misalkan kalian ngecas di rumah tapi ngecasnya yang 2200, ya itu lebih murah guys, di 1444,70 kan. Kalau di rumah saya pakai listriknya itu yang 5500. Jadi tarif per kWh-nya di 1699,53 kalau nggak salah. Kalau kalian ngecasnya di SPKLU, jadi sekitar 2400 something lah. Saya kurang tahu ya, karena saya nggak pernah ngecas di SPKLU. Karena mobil ini benar-benar nggak worth it kalau ngecas di SPKLU guys. Cuman setahu saya sih sekitar di 2400-an. Jadi kalian bisa tentukan tarif kalian, terus jarak yang kalian tempuh nanti sampai rumah berapa nih dari trip meter ini, sama persentase baterainya yang terpakai. Jadi kita bisa ketemu data secara real time, bukan tebak-tebakan, bukan sekedar asumsi, tapi benar-benar real. Berapa duit sih kita habisnya untuk melakukan perjalanan tersebut. Oke, kita sambil update baterainya di 89% nih ya. Trip di 20,1 guys. Sekarang jam 18.13. 13 menit kita lewat jalur ini doang guys. Tadi kan yang pertama saya pas awal macet di jam 18 tuh. Sekarang udah 13 menit berlalu dan ini udah lancar nih guys. Asik. Kita lanjut terus ya. Gas terus. Kita mau ke kanan, daerah Puri Beta. Tuh yang kiri ke Puri Beta, kita ke kanan. Baterai di 88%, trip 22,1. Sekarang jam 18.20 guys. Nih lumayan rame ya. Tuh. Oke, ini jalannya asik nih. Kita gas, kita regen guys. Tuh. Dapat tuh 19, 20, 17. Kita gas lagi. Kita lepas, jadi regen lagi. Ya kayak gitu aja guys. Kakinya. Jadi pakai mode mengayun. Tadi itu kena macet lumayan panjang ya, 13 menitan. Nah kita bisa nebus nih kalau dapat jalan lancar begini nih. Tapi hati-hati ya guys ya, jangan ugal-ugalan. Tetap jaga jarak. Sebisa mungkin jaga jarak, tapi tetap bisa regen juga tuh. Tegas, kita lepas. Bang, jadinya ntar jadi ndut-ndutan dong. Ya enggak lah, kalau udah terbiasa, udah lancar mah enggak. Dilihat orang mah kayak nggak ngapa-ngapain nih guys, dari luar sama aja. Kayak pada saat kalian bawa mobil bensin. Makanya kan saya selalu setting regennya itu di normal guys. Nah kalau settingnya di strong mungkin kelihatannya kayak ndut-ndutan tuh, kayak ngegas ngerem mungkin ya guys ya. Makanya saya dari awal punya mobil ini tuh nggak dirubah yang aneh-aneh. Saya udah coba, dan setelah coba nggak cocok buat saya pribadi ya. Sekali lagi nggak cocok buat saya pribadi, preferensi saya. Tapi kalau kalian cocok di strong atau cocok di weak, ya itu sih preferensi masing-masing, silakan aja. Cuman buat saya yang paling pas ini yang standar aja udah regennya kayak gini tuh. Jadi mau kita ayun kayak gimana pun nih, kita gas ya kan, kita rem, udah normal aja kelihatannya jalannya mah. Nggak ada tersendat, nggak ada guncang-guncang yang ndut-ndutan gimana guys. Kalau yang strong tuh buat saya terlalu
jadi habis kita ngegas nih pakai yang strong, terus kita lepas gasnya nih, itu kita kayak ketahan gitu loh, kayak lagi ngerem. Jadi badan tuh kayak maju mundur, mabuk nanti lama-lama guys ya. Jadi balik lagi, senyamannya kalian aja guys ya. Bawa mobil EV, bawa REV atau EV yang lain ya senyamannya kalian aja lah. Preferensi kalian aja bagaimana. Jadi nggak bisa disamaratakan ya. Kalau saya settingannya ya begini, modenya cukup di eco, sistem regennya di normal aja. Kita update nih udah di pasar Ciledug nih guys, depan underpass Ciledug. Sekarang baterai di 87, tripnya di bentar 23,6, jam 18.24 guys. Nah depan itu adalah underpass Ciledug ya. Ya guys, update lagi nih, kita udah di jembatan Ciledug Indah nih. Sekarang baterainya di 86% guys. Tripnya di 25,1 kilo, jam 18.27 nih guys. Lancar ya, kondisi jalannya lancar nih, nggak ada macet. Cuman tadi aja sih itu parah macetnya. Sini so far lancar. Depan kita udah mau sampai pertigaan yang ke Geraha tuh di depan. Ya guys, update lagi nih, udah masuk ke daerah Fortune. Udah mau deket rumah guys ya. Update baterai di 86%, trip di 26,8 km nih. Jam 18.31. Oke, nanti kita update lagi setelah udah sampai rumah ya guys. Ya, halo guys, kita update lagi nih, udah sampai rumah. Untuk baterai kita dapat di 85% nih guys sisanya. Dan untuk trip kita dapat di 28 km ya. Sama ya tripnya guys ya, 28 kilo. Sekarang jam 18.40 nih guys. Nah itu dia nih guys, yang bikin perbedaan ya antara trip pagi tadi ya dengan malam ini atau sore ini nih. Kita lakukan di hari yang sama, rute yang sama, dan juga total trip yang sama nih guys. Cuman perbedaannya dia untuk yang malam ini itu pemakaian baterainya berbeda nih. Di 85% berarti 15% guys. Kalau tadi pagi kalau nggak salah 13% ya. Nanti saya bikin rekapannya di akhir video ya guys ya. Kalian bisa lihat nanti perbandingannya. Jadi lebih banyak pemakaiannya ketika sore nih guys. Mungkin ya tadi karena macet ya, terus kita malam kan nyalain lampu juga ya karena udah malam. Jadi ya mungkin faktor-faktor itu tuh guys yang mempengaruhi. Makanya di antara ketiga faktor yang kita pakai untuk menentukan nilai rupiah aslinya secara real, yaitu tadi tarif per kWh, jumlah trip yang didapat ya yang ditempuh ini, sama persentase pemakaian baterai. Nah ini nih yang beda-beda nih. Jadi dengan rute yang sama pun kalau kondisinya macet dan juga mungkin malam apalagi hujan ya, nyalain water juga misalkan, ya ini yang bisa beda-beda nih, bikin beda hasilnya guys. Jadi untuk rumusan itu sama ya, 3 faktor itu tuh sama, hitungannya sama begitu caranya, tapi nilainya mungkin nanti akan berbeda-beda, terutama di bagian penggunaan baterai nih guys, karena kondisi jalan yang mungkin macet, mungkin juga udah malam nyala lampu terus hujan ya kan, nyala wiper, nyala AC, nyala musik, nyala radio gitu loh guys ya. Oke, saya buatin ininya ya, perhitungannya nih antara trip yang pagi sama yang sore ini. Nah itu dia guys ya, perbedaannya nilai persentase atau penggunaan daya untuk trip pagi dan sore ya, ada bedanya ya guys ya. Mungkin karena macet, karena udah malam nyala lampu juga ya, jadi ada perbedaannya. Tapi itulah data real time yang kita dapatin guys ya. Jadi bukan karena asumsi atau kira-kira, tapi benar-benar angka pasti berdasarkan data yang kita dapat. Ya segitu untuk biaya trip yang sudah dilakukan oleh kami pada hari ini guys ya. Kalian juga bisa sama hitung ya. Sekali lagi rumusnya buat mobil apapun mereknya yang kalian punya, itu rumusnya kayak gitu guys, sama kok.
kalian tentukan dulu nilai tarifnya, kalian ngecas di rumah dengan tarif yang berapa, 1400-an kah, atau di 1600-an kah ya, atau mungkin di SPKLU kah ya. Terus tripnya itu kalian berapa sih dari rumah tuh, dari rumah pas mau berangkat sampai balik lagi ke rumah guys. Jadi jangan lupa, makanya untuk trip meternya di nolin aja supaya kalian nggak bingung ya. Lalu untuk baterainya nih kalian catat, kalau misalkan full baru ngetes kan gampang ya 100, tapi kalau misalkan saya nggak mulai dari 100, apa bisa guys. Yang penting jangan lupa, kalau nggak di foto aja, jangan lupa diingat pas berangkat ya, itu berapa sisanya. Misalkan dari 85 mau ngecas males, mau jalan aja langsung, oh ya udah dari 85, nanti pas pulang misalkan sisanya berapa nih, sisanya 80 ya, berarti kan ketahuan dari 85 ke 80 ya, kalian pakai 5% misalkan begitu ya guys. Jadi nggak mesti dari 100. Rumusnya sama aja, cari dulu per 1%-nya ya, terus tripnya dapat berapa kilometer, dan juga tarif per kWh-nya. Dari situ nanti ketahuan semua tuh biayanya yang kalian perlukan atau yang kalian keluarkan untuk perjalanan yang kalian lakukan dengan kendaraan EV kalian. Oke guys, jangan lupa nih like videonya ya jika bermanfaat. Terus kalau mau ada pertanyaan juga boleh tulis aja di kolom komentar, atau mau punya opini atau mau sharing-sharing pengalaman, bebas guys, boleh tulis aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Silahkan tulis ya guys. Dan yang terakhir jangan lupa nih, tolong bantu subscribe channel ini ya guys ya, buat yang belum. Thank you banget nih nonton dari awal sampai habis nih. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lainnya ya. See you, bye.